kalau orang nih, kalau pendeta bilang dinubuatkan itu yang dilakukan karena Yesus sebelum disalibkan di Bukit Getsemani, itu di Bukit Getsemani itu dia kan berdoa dan memohon agar disingkirkan. Iya. Kalau dinubuatkan, kenapa dia masih mohon untuk disingkirkan? Itu. Kan tidak perlu. Pertama. Selamat datang di channel video saya. Nah, dalam cuplikan video tadi, ya, kita telah mendengar bersama-sama pernyataan dari Jesslyn Thea Lestari, ya. Nah, di sini Jesslyn dengan Koh Dondi sedang berbicara, sedang membahas topik wafat Yesus yang sudah dinubuatkan dalam kitab suci. Nah, dari sinilah muncul pernyataan Jesslyn bahwa karena sudah dinubuatkan, kenapa Yesus itu mohon dihindari? Ya, Yesus memohon ya yang katanya di Bukit Getsemani gitu ya. Saya juga baru tahu kalau Yesus berdoa itu di Bukit Getsemani. Ini informasi bagus nih ya. Jadi Jesslyn yang mengatakan Yesus berdoa di Bukit Getsemani, mohon supaya apa yang akan terjadi itu dihindari. Ya, peristiwa sengsaranya itu dihindari. Bagi Jesslyn, ya kalau kita mendengar tadi tampak jelas bagi Jesslyn itu ya karena sudah dinubuatkan, Yesus tidak perlu mohon dihindari penderitaannya itu ya. Saya terus terang jadi bingung kenapa Yesus tidak perlu memohon dihindari itu. Ini kan artinya antara dua, Jesslyn ini tidak paham atau Jesslyn ini maha kuasa. Dia yang mengatur, dia mau mengatur. Makanya cocoknya ini Jesslyn ini menjadi pengarang Injil, ya. Jadi bisa jadi nanti suatu saat Jesslyn akan mengarang Injil Jesslyn. Di mana Yesus dia tidak berdoa di Bukit Getsemani itu. Yesus tidak berdoa supaya dihindari dari penderitaannya, gitu ya. Jadi sangat menarik kalau kita coba memahami logika berpikir Jesslyn ini. Nah, dari pernyataan itu ya muncul pertanyaan dalam benak saya itu, apa kaitan nubuat ya tentang Yesus itu dengan doa Yesus yang kata Jesslyn tadi di Bukit Getsemani. Itu di Bukit Getsemani. Apa kaitannya? Saya tidak menemukan korelasinya, ya. Itu. Seolah-olah karena sudah dinubuatkan, maka doa Yesus itu gak perlu memohon dihindari. Maka pertanyaan berikutnya itu, ya kenapa karena sudah dinubuatkan, Yesus tidak perlu mohon dihindari dari penderitaannya? Kenapa? Itu. Nah, orang Kristen, dia berusaha memahami teks, ya. Itu. Dia berusaha memahami teks. Karena apa? Teksnya sudah selesai. Itu yang berasal dari para rasul, ya. Yang mereka lihat, dan itu ditulis oleh para rasul, dan itu diwariskan kepada murid mereka, kepada Bapak Gereja, dan terus itu dilestarikan terus-menerus hingga saat ini. Jadi sejak zaman dulu tidak ada mempermasalahkan itu. Karena apa? Karena cara berpikir orang Kristen memahami teks tersebut. Nah, berangkat dari cara pandang itulah orang Kristen umumnya mencoba memahami makna doa Yesus di Taman Getsemani. Menurut Jesslyn tadi di Bukit Getsemani, ya. Nah, kita coba ambil teksnya, kutipannya dari Injil Matius.
ya, bab 26 ayat 39 sampai 42. Dari kutipan ini tampak jelas bahwa 2 kali Yesus berdoa, ya. Jadi pada ayat 39 dan ayat 42, ya. Jadi cawan di sini, ya. Jadi baik yang pertama maupun yang kedua itu disebutkan cawan, dan cawan itu adalah penderitaan yang akan dihadapi oleh Yesus, ya. Dan 2 kali juga disebutkan terjadilah kehendakmu. Kehendakmu ini adalah kehendak Allah. Nah, dari teks inilah orang Kristiani berusaha memahami makna doa tersebut. Yang pertama, tampak dari teks tersebut, ya, mau menampilkan sisi kemanusiaan Yesus. Orang Kristen dalam benaknya itu melihat Yesus itu sekaligus Allah, sekaligus manusia. Itu. Jadi apa yang terjadi di Bukit Getsemani itu mau menunjukkan, mau mengungkapkan sisi kemanusiaan Yesus. Siapa sih yang tidak takut ketika berhadapan dengan penderitaan? Sekalipun kita sudah tahu, ya, akan menghadapi penderitaan, kita akan merasa cemas. Saya bandingkan saja, ya. Kita tahu bahwa besok ini akan ada ujian. Dan biasanya normalnya sebagai manusia ada semacam kegelisahan, ada semacam kecemasan mau menghadapi ujian. Sekalipun kita sudah tahu akan ada ujian minggu depan. Inilah sisi kemanusiaan, dan itulah yang terungkap dalam doa Yesus di Bukit Getsemani. Ya. Nah, selain itu juga makna doa tadi itu mau sebagai pembelajaran bagi para murid, baik murid Yesus yang zaman dulu maupun yang zaman sekarang. 2 hal pembelajaran yang mau ditekankan di sini adalah bersandar pada Tuhan dan berserah diri pada Tuhan. Bersandar pada Tuhan. Apabila kita berhadapan dengan suatu masalah, jangan lari kepada siapapun, jangan lari ke gunung, ke dukun, ya. Larilah kepada Tuhan. Yesus memberi contoh kepada para muridnya. Ketika dia berhadapan dengan kecemasan, dengan kegelisahan, dia berdoa kepada Bapanya. Dia mau menunjukkan kepada para muridnya, nih, saya sudah memberi contoh. Maka kalian juga suatu saat kalau kalian menghadapi masalah, berdoalah kepada Tuhan. Jangan lari kepada dukun. Berserah diri kepada Tuhan. Yang terjadi itu bukan berdasarkan kehendakku, melainkan kehendak Allah. Ini, di sini Yesus memberi pembelajaran, dan ini sama sekali tidak dipahami oleh Jesslyn dan umat Islam lainnya. Nah, demikianlah tanggapan singkat saya atas pernyataan Jesslyn Thea Lestari tadi. Sekian dan terima kasih.